Tapi emang pemirsa, ini tuh kelihatan banget kalau udah terbengkalai lama banget. Kita ke sana, Fas. Ada sesuatu di sana. Oke. Pelan-pelan Kak Rudi. Rudi mengajak saya untuk turun menuju lantai dasar dari pabrik ini, di mana ia tiba-tiba saja merasakan adanya sosok makhluk astral. Ini, Di sini. yang tadi saya lihat dari atas. Oke, sosoknya tuh berbentuk apa Kak Rudi? Ada perempuan di samping saya. Oke. Perempuan ini, dia pucat. Oke. Matanya sayu, Oke. rambutnya panjang. Dia ibu muda. Seperti ibu-ibu muda gitu perawakannya. Iya. Dulu, dia adalah seorang yang giat bekerja. Jadi ini adalah korin dari seorang karyawan. Di pabrik ini, sorry Kak Rudi. Betul. Oh. Wow, kamu suka nakut-nakutin juga. Ada satu mesin jahit yang biasa dia gunakan untuk bekerja. Iya. Jadi mesin itu tuh pas dia sudah nggak ada, itu dipakai sama orang lain. Oh iya. Tapi dia nggak suka. Oh, si korinnya ini nggak terima. Betul. Oke. Si korin ini masih berkegiatan seperti layaknya dulu dia hidup. Iya. Jadi dia kayak masih menjahit, dan di sekitar mesin jahit itu setiap kali ada orang yang menyentuh atau menggunakan mesin jahit itu diganggu sama dia. Oke, gangguannya itu berupa apa Kak Rudi? Ada yang dibuat ketakutan, tiba-tiba ada benda bergerak, si mesinnya itu bergerak. Ada juga yang tiba-tiba benang itu putus sendiri, nyangkut, kusut, nggak jelas. Oke. Ada yang dibikin bulu kuduknya merinding, dan lain-lain. Meninggalnya sosok karyawan ini membuat mesin jahit yang selalu ia gunakan dulunya tidak dapat digunakan oleh karyawan lainnya. Karena apabila mesin tersebut digunakan oleh orang lain, maka sosok ini akan mengganggu orang tersebut. Dulu tahu mitos itu benar sih, ada yang hamil karyawan sini meninggal. Menurut cerita ada yang meninggal. Dan yang karyawan itu kan jahit ya, itu jahitan mesin jahit itu kalau dipegang yang ke lain itu nggak boleh. Bukan nggak boleh, dia akan diganggu. Tapi kalau untuk kesurupan itu sendiri itu apakah sosok ini penyebabnya Kak Rudi? Enggak, bukan dia. Dia cuma menampakkan benda-benda yang bergerak aja, menggerakkan benda-benda, dan bikin orang merinding aja, tapi nggak sampai bikin kerasukan. Oke, Kak Rudi kan tadi sempat bilang kalau memang sosok ini itu bukan yang mengganggu atau mengakibatkan kesurupan ya Kak Rudi di pabrik ini. Tapi apakah sosok ini mengganggu pengguna jalan yang ada di depan pabrik ini Kak Rudi? Kamu suka mengganggu orang-orang di jalanan? Enggak katanya. Tidak. Enggak ada. Dia nggak mengganggu orang yang di jalan. Oke, terus kan berarti sosok ini tuh tahu bahwa pabrik ini tuh sekarang sudah tidak berfungsi lagi. Tapi kenapa sosok ini masih memutuskan untuk menetap di pabrik terbengkalai ini Kak Rudi? Di sini kosong, nggak ada manusia, dan dia merasa damai di sini. Dan akhirnya dia memutuskan untuk tetap di bekas pabrik ini. Betul. Seolah belum mendapat jawaban atas apa yang kami cari dari sosok ini. Kami pun mencoba untuk menelusuri lebih dalam lagi area pabrik ini guna menguak seluruh misteri yang ada di sini. Apa Kak Rudi? Ada yang gerak-gerak, ada yang berlarian.
Ada seperti bayangan cepat sekali lari dari satu tiang ke tiang lain. Oh, Saya boleh minta night vision? night vision tim. Rudy mencoba untuk berkomunikasi dengan sosok yang berada di tempat ini. Di dalam sini Vas Ya, sosoknya. di dalam tiang ini. Sosoknya hitam besar. Yang tadi lari-larian di sekitar kita. Halo, kamu siapa? Sosok yang menarik perhatian Rudy ternyata merupakan sosok hitam besar. Kamu merasa terganggu sama kami? Ya, dia bilang dia nggak suka kedatangan kita, Vas. Oke, kenapa Kak Rudi dia nggak suka? Nggak suka. Berisik. Apa tuh? Bawa lampu-lampu katanya. Oh, merasa terganggu berarti ya, oke. Saya mau bicara sebentar, boleh kan? Apakah ini sosok terkuat di tempat ini Kak Rudi? Kamu yang paling kuat di sini? Enggak. Enggak, bukan. Ada lagi yang lebih kuat. Oke, apakah sosok ini yang menyebabkan kesurupan di tempat ini? Dia bilang ada si biang kerok di sini. Si biang kerok. Berarti mungkin yang dia maksud adalah yang paling banyak bikin kerasukan. Ya. Oke, yang terakhir Kak Rudi, apakah kecelakaan di depan jalanan atau di depan pabrik ini itu banyak yang disebabkan oleh makhluk-makhluk dari sini? Dia bilang ada beberapa makhluk yang memang suka ke depan, ke jalanan dan menyebabkan kecelakaan. Tapi dia sendiri dia nggak suka jalan ke depan. Wilayah dia di sini. Ya. Dia sudah lama di sini, Mas. Oke. Bahkan sebelum tempat ini ada. Oh, berarti jauh sebelum tempat ini tuh dibangun menjadi pabrik. Betul. Oke. Aku ada pertanyaan lagi Kak Rudi. Apakah tragedi-tragedi yang terjadi di tempat ini seperti ada karyawan yang tersetrum dan tragedi hal lainnya disebabkan oleh makhluk ini atau makhluk di tempat ini? Kamu yang menyebabkan. Dia ngaku beberapa memang dia yang melakukan.